Di saat zaman penjajahan, banyak sekali hal miris dan bengis yang mereka lakukan pada korban yang dijajah. Diperas harta alamnya, dijadikan budak, bahkan sampai dijadikan tontonan sebagai hiburan bagi para penjajah. Iya, hiburan. Seperti yang terjadi pada abad ke-19 yang mempertontonkan ras manusia yang berbeda dengan mereka bagaikan kebun binatang. Human Zoo atau kebun binatang manusia merupakan salah satu praktik paling kontroversial dan menyedihkan dalam sejarah kemanusiaan, di mana individu dari berbagai etnis dan budaya dipamerkan seperti hewan di hadapan publik. Praktik yang dimulai pada abad ke-19 ini tidak hanya mencerminkan keingintahuan eksotis masyarakat barat, tapi juga memperlihatkan dehumanisasi, rasisme, dan eksploitasi yang melekat pada zaman kolonial. Human Zoo berawal dari perbedaan etnis dari para penjajah dengan penduduk bumi bagian lainnya, sehingga memunculkan ide yang sangat tak masuk akal untuk mempertontonkan mereka kepada banyak orang dari tempat para penjajah berasal. Individu yang dipamerkan Human Zoo seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi, dijadikan objek hiburan, dan dieksploitasi. Ideologi rasisme dan superioritas ras tertentu dari mereka menggambarkan orang dari budaya lain seakan-akan lebih rendah dari mereka. Orang-orang yang dipamerkan dalam Human Zoo seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat perlakuan yang tidak manusiawi dan penghinaan. Setelah menjelajahi seluruh dunia, ada banyak ras yang berbeda dengan mereka sang superior yang suka menjajah bangsa lain. Dari hal itulah, timbul di pikiran mereka rasa ingin tahu dan menganggap pameran manusia sebagai bentuk hiburan. Bahkan, mereka sampai mengklaim hal tak manusiawi ini sebagai sarana pendidikan untuk mempelajari budaya dan kebiasaan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Ideologi kolonialisme dan imperialisme orang barat yang merasa superior membuat mereka tak takut dan berhak mengeksploitasi orang-orang dari koloni mereka. Korban yang mengalami hal ini berasal dari ras di luar para penjajah di masa lalu. Yang biasanya menjadi korban adalah suku-suku dari benua Afrika, orang Asia termasuk paling banyak dari Filipina dan Jepang, bahkan sampai penduduk asli dari benua Amerika pun juga diperlakukan demikian. Mereka tinggal di dalam suatu tempat yang mirip dengan kandang dan ditonton oleh banyak manusia lain bah hewan di kebun binatang. Human Zoo seringkali dilakukan di negara-negara barat, termasuk dari benua Eropa, Amerika Utara, dan Pasifik, yang meliputi Jerman, Prancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Sebelum lahirnya hak asasi manusia di dunia ini, berbagai hal bengis kerap sekali dilakukan. Salah satunya, ya Human Zoo ini. Tak ada yang berani melawan sang superior selama bertahun-tahun lamanya. Sampai pada suatu saat di awal abad ke-20, masyarakat mulai mengubah pandangan mereka dengan menyadari kalau hak asasi manusia itu sangatlah penting. Ideologi superior dan rasisme mulai dikecam, bahkan sampai muncul banyak gerakan-gerakan anti-kolonisme di berbagai belahan dunia untuk melindungi semua orang yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Dengan semua yang dilakukan itu, akhirnya lembaga internasional, PBB, mendeklarasikan hak asasi manusia pada tahun 1948 secara universal dalam upaya global untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan begitu, Human Zoo pun akhirnya dibubarkan dan sangat dikecam jika dilakukan kembali. Meskipun butuh beberapa tahun setelahnya, namun praktik Human Zoo semuanya telah berhasil dihentikan. Kritik dan protes keras dari banyak masyarakatlah yang memainkan peran penting demi menegakkan keadilan ini. Pandangan manusia yang waras pasti menganggap kalau hal keji ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Manusia dijadikan sebagai objek, bagaikan hewan yang dipertontonkan, sangat miris dan memalukan. Human Zoo adalah salah satu contoh dari wisata kelam yang pernah dialami dunia. Untungnya untuk saat ini, hal-hal demikian sudah dapat diantisipasi. Meskipun rasisme di mana-mana masih kerap terjadi, namun hukum yang tertulis saat ini dapat membela sang korban. Tidak hanya menjadi bahan eksploitasi semata yang tidak ada pembelaannya. Kesadaran publik dan hal viral adalah senjata yang sangat ampuh dari berbagai senjata di dunia ini. Bahkan sampai sekarang pun tetap demikian.